Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa melakukan pinjaman uang sebesar 20 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang sebesar 20 juta rupiah, kalian bisa tonton video ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Judis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 20 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum terdaftar dan belum diawasi oleh otoritas jasa keuangan yaitu OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk mengetahui apakah aplikasi ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kominfo, jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini kerana hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Kemenkominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh otoritas jasa keuangan yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu pinjaman kredit dana numpuk. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 100.000 pengguna.
dan sudah mendapatkan 4,5 bintang dari 9.000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah berizin di OJK atau belum. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya teman-teman. Penyelenggara Vintage Lending berizin di OJK per 2 Maret 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan saja daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan Vintage Lending berizin per 2 Maret 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman uang online, pinjaman kredit ini sudah berizin di OJK atau belum. Kita langsung saja scroll ke bawah ya teman-teman. Untuk teman-teman, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online, kalian harus mencari terlebih dahulu ya, apakah aplikasi pinjaman online yang ingin kalian pinjam itu sudah berizin di OJK atau belum. Di sini kita lanjut lagi scroll ke bawah melihat. Jika kalian menemukan, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online, pinjaman kredit ini belum berizin di OJK ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat ya, terdapat 102 pinjaman online yang sudah berizin di OJK. Di sini saya akan menjelaskan kembali untuk legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya. Dan sekarang kita akan melihat apa aja sih kelebihan dari iklan yang mereka tawarkan. Pinjaman hingga 10 juta rupiah. Biaya layanan yaitu 0 rupiah, tidak ada dokumen, lalu proses online. Platform aplikasi pinjaman profesional. Pinjaman online aman, privasi terjaga. Data pribadi aman terlindungi. Di sini kalian tidak boleh langsung percaya ya teman-teman, karena aplikasi pinjaman ini belum berizin di OJK. Pinjaman online 91 hari sampai dengan 180 hari. Di sini kalian bisa menyesuaikan ya berapa lama kalian ingin melakukan pinjaman di aplikasi ini. Tidak ada biaya lain, pinjaman fleksibel, biaya layanan 0, tidak ada dokumen, lalu proses online. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Kita lanjut lagi scroll untuk melihat tentang dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita langsung saja melihat dengan singkat untuk informasi pinjaman yang bisa kita dapatkan, yaitu mulai dari 200.000 rupiah sampai dengan 20 juta rupiah. Di sini penawarannya memang sangat besar sekali ya teman-teman. Untuk periode pinjaman ataupun tenor pembayaran mulai dari 91 hari sampai dengan yang terpanjang yaitu 150 hari. Di bawahnya terdapat suku bunga dan biaya admin yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Di bawahnya terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui juga terlebih dahulu ya sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Di sini untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini yaitu minimal harus berusia minimal 18 tahun ke atas. Kita lanjut lagi scroll ke bawah melihat akses yang mereka tawarkan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman online yang sudah legal resmi berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat ya akses apa aja sih yang diminta oleh aplikasi pinjaman online, pinjaman kredit ini. Aplikasi pinjaman uang online ini memiliki akses ke kamera, kontak, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk akses kontak, jadi aplikasi pinjaman ini bisa mengambil kontak yang ada di handphone kalian ya teman-teman. Untuk ponsel sendiri, di sini aplikasi pinjaman online ini dapat melihat ya panggilan keluar atau panggilan masuk dari handphone kalian. Dan untuk penyimpanan, aplikasi pinjaman ini dapat melihat ya foto dan video kalian. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi yang ilegal, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu ya seperti data-data pribadi kalian. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online, pinjaman kredit dana numpuk. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat ya, terdapat pernyataan izin. Di sini kalian bisa membaca terlebih dahulu ya. Jika sudah, kalian bisa pilih konfirmasi. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat ya, jumlah pinjaman tertinggi yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 10 juta rupiah. Dengan biaya bunganya yaitu 0,05%. Bunganya ini tidak sampai 1% ya, teman-teman. Dengan durasi pinjaman yaitu 180 hari. Di sini sebelum kita melakukan pinjaman sekarang, kalian harus mendaftarkan
terlebih dahulu ya menggunakan nomor telepon kalian, dan kalian akan mendapatkan kode OTP verifikasi yang bisa kalian isi. Jika sudah, kalian bisa pilih login ataupun mendaftar, dan selanjutnya kalian bisa pilih pinjam sekarang. Nah, yang pertama di sini kita bisa verifikasi informasi utama, yaitu ambil foto KTP bagian depan. Pastinya tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun terhalangi. Pastikan untuk pencahayaannya itu harus terang ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini kalian bisa mengisi nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, status pernikahan, pendidikan terakhir, lalu tujuan pinjaman. Mengapa kalian ingin melakukan pinjaman di aplikasi ini? Jika sudah, kalian bisa pilih ajukan. Selanjutnya terdapat dua nomor kontak darurat. Di sini kalian bisa verifikasi kontak darurat yang harus kalian isi dua, yaitu nomor orang tua, nomor keluarga ataupun teman kerja kalian. Pastinya di sini untuk nomor kontak darurat harus aktif ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa pilih ajukan. Selanjutnya di sini kalian bisa verifikasi rekening bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa isi nama pemegang kartu bank, nomor rekening bank, nama bank penerbit, lalu nomor handphone terdaftar. Di sini ada beberapa catatan, yaitu catatan yang pertama, pastikan rekening Anda benar dan milik sendiri. Yang kedua, rekening BCA dan BNI dianjurkan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman ke rekening e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay. Selanjutnya di sini verifikasi informasi tambahan. Isi data dengan benar, keberhasilan pinjaman hingga 50%. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan limit pinjaman yang besar, itu tergantung dari pengisian pendapatan kalian di sebuah perusahaan ya teman-teman. Berapa jumlah penghasilan bulanan kalian, dan itu akan menentukan limit pinjaman yang akan kalian dapatkan. Di sini kita akan lanjut lagi ya teman-teman untuk pengisian informasi tempat tinggal. Silakan kalian bisa memilih alamat domisili, lalu informasi pekerjaan seperti jenis pekerjaan, nama perusahaan, jumlah penghasilan bulanan. Di sini saya sarankan untuk jumlah penghasilan bulanan yaitu minimal berkisaran sekitar 5 juta rupiah. Di sini kalian bisa pilih ambil foto selfie dengan KTP. Di sini kalian harus mengatur pencahayaannya ya teman-teman agar terlihat terang. Jika sudah, kalian bisa pilih ajukan. Nah, di sini kita bisa melihat ya terdapat 5 jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan. Di sini terdapat pinjaman juga yaitu 6 juta rupiah dengan tenor pinjaman 30 hari dan selanjutnya. Di sini kalian bisa memilih salah satu dari aplikasi pinjaman ini yang ingin kalian ajukan. Berapa jumlah pinjaman yang kalian inginkan. Di sini untuk jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan itu bisa berbeda-beda ya teman-teman, tergantung dari data pribadi yang kalian isi. Di sini langsung saja kalian bisa pilih beberapa pinjaman online. Jika sudah, kalian bisa pengajuan sekali klik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah resmi, legal, terdaftar dan berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, terdaftar dan berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.